Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Lala. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 dan 2. Di buku siswa, kalian bisa menyimak. Ada cerita tentang bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Di sini ada Beni dan Tiur. Dan di samping kanan ada Edo, Beni, dan teman-temannya sedang bermain bola. Pembelajaran 1. Ayo mengamati, ada Kak Tiur dan Beni. Hari ini, hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang sedang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, tepat sekali, mereka sedang bermain perahu kertas. Apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan tersebut? Melakukan permainan perahu kertas dan diapungkan di atas air. Pasti ada yang sudah pernah dan ada juga yang belum. Beni dan Tiur sedang asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Mereka bernyanyi apa ya? Iya, bernyanyi berdayun. Apakah anak-anak bisa menyanyikan lagu ini? Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Simak lirik lagunya ya. Kita akan bernyanyi bersama. Didengarkan dengan baik-baik ya. Nah, kalian tadi sudah belajar bernyanyi. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan suara yang beraturan. Kemudian, bunyi beraturan disebut nada. Nada ada 2, yaitu nada panjang dan nada pendek. Kemudian, panjang pendeknya nada dapat dihitung dengan satuan yaitu
ketukan. Kemudian di sini ada cerita tentang bermain perahu kertas. Disimak ya. Di sini ceritanya yaitu Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, di sini ada perintah untuk latihan mengerjakan. Anak-anak bisa buka di buku siswa, yaitu bacalah kembali teks bermain perahu kertas, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kira-kira tadi ada apa aja ya? Iya, ada kertas. Terus benda yang lain, baskom atau ember, dan air. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Coba bagaimana? Iya, cara bermain perahu tersebut adalah dengan perahu yang telah selesai dibuat, diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian, ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan dan dapat ditulis dalam perkalian. Yang pertama, yaitu dikumpulkan dulu perahu Benny, perahu Tiur, dan perahu ayah. Yang pertama di sini ada perahu Benny. Perahu Benny berwarna biru muda. Ada berapa perahu Benny? Ya, ada 2. Yang pertama di bagian sini 1, ini 1. Jadi bisa dituliskan 2. Perahu Tiur berwarna apa? Hijau, ya. Perahu hijau ada berapa? Ada 2. 1, 2. Kemudian perahu ayah juga ada 2 lagi. 1, 2. Bisa dituliskan di sini. Nah, sekarang 2 ditambah 2 ada berapa? 4. 4 ditambah 2 ada berapa? 6, ya. Dapat dituliskan dalam perkalian yaitu dengan cara 3 kali 2. Dari mana 3? 3 yaitu 3 kotak ini dari masing-masing berjumlah 2 di dalamnya. Jadi jumlah kotaknya ada 3, yaitu milik Benny, milik Tiur, dan milik ayah. Serta 2 di sini itu isi masing-masing kotak. Jadi setiap satu kotak ini dari perahu Benny 2, perahu Tiur 2, perahu ayah ada 2. Berarti bisa dituliskan di sini 2. Jadi 3 jumlah kotak dan 2 ini isi masing-masing kotak. 3 kali 2 sama dengan 6.
Sama seperti penjumlahan berulang di sini. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 berapa? 6. Hasilnya sama. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada angka berapa? Ya, angka 5. Ada berapa jumlah angka 5? Bisa dihitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian, bentuk perkaliannya adalah 4 kali 5. Kenapa 4? Karena jumlahnya angka 5 itu terdapat 4. Jadi 4 kali 5 adalah bisa dihitung menggunakan penjumlahan, yaitu 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Nah, hasilnya adalah 20. Kemudian contoh lainnya lagi. Ada angka berapa di sini? Angka 6. Angka 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam bentuk perkaliannya jadi 5 kali 6. Kenapa 5? Karena di sini terdapat angka 6 yang jumlahnya 5. Jadi bisa dijumlahkan, ditambahkan, yaitu 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 ditambah 6, 30. Berapa hasilnya? 5 kali 6, 30. Nah, ada yang unik nih anak-anak dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Perhatikan di sini, Bunda punya contoh perkalian yang dikalikan 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikalikan 8 sama dengan 0. 6 dikalikan 0 sama dengan 0. Begitupun di puluhan, nilai puluhan pun jika dikalikan 0 hasilnya tetap 0. 30 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 55 hasilnya 0. 100 dikali 0 pun hasilnya 0. Nah, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Nah, di sini ada contoh 1 dikali 9, hasilnya angka itu sendiri. Berapa? 9. Kemudian 8 dikalikan 1, hasilnya angka itu sendiri. Berapa? 8. Kemudian angka 1 dikali 7 sama dengan 7. Begitupun puluhan dikalikan 1, 20 dikali 1, 20. Kemudian 64 dikali 1, 64. 100 kali 1, 100. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Di sini ada berapa kotak? Ada 2 kotak, yaitu kotak yang terdapat 3 perahu biru dan yang sampingnya 1 kotak dengan 3 perahu berwarna merah. Jadi yang biru ada berapa jumlah perahunya? 1, 2, 3. Bisa dituliskan di bawahnya ya.
Ini pun juga yang merah 1, 2, 3. Nah, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Nah, sekarang kita isi bersama. Perahu biru tadi ada berapa? 3. Bisa diisi 3 di bawahnya. Kemudian perahu merah ada berapa? Ada 3 juga. 3 tambah 3 ada berapa? Hitung saja perahunya. 6. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk perkalian, yaitu berapa jumlah kotaknya? Iya, ada 2, yaitu dari warna biru dan ada dari kotak perahu warna merah. Kemudian ada berapa masing-masing perahu dalam kotak tersebut? Iya, ada 3. Jadi 2 dikalikan 3 ada berapa? 6. Sama seperti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, coba anak-anak buka buku siswa halaman 9 dan 10. Di situ anak-anak bisa berlatih mengerjakan latihan soal. Di situ anak-anak bisa berlatih dijumlahkan dulu, baru dikalikan. Bisa dikerjakan dengan teliti, jangan terburu-buru supaya bisa mengerjakan dengan benar. Nah, anak-anak coba perhatikan dan amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu punya contoh benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita. Coba diamati dari yang atas. Ada jam dinding, ada uang koin, ada kaset, tutup botol, piring, gelang, cermin, cincin, dan lain sebagainya. Kemudian, benda yang berbentuk persegi di sekitar kita. Nah, ini ada gambar meja, ada disket, papan catur, dan ubin. Kemudian, bentuk benda yang berbentuk persegi panjang di sekitar kita. Ada penghapus, penggaris, lemari, dan papan tulis. Kemudian bentuk benda yang berbentuk segitiga di sekitar kita. Ada apa saja di sini? Iya, ada penggaris segitiga, ada gantungan baju, ada rambu lalu lintas, ada segitiga pengaman, ada alat musik perkusi, dan penyusun bola biliar. Kemudian benda yang berbentuk kubus di sekitar kita. Ada dadu, ada tempat apa ini? Ada tempat uang ya, brankas, ada kotak kado, ada kotak kardus, ada kotak suara, dan lain sebagainya. Benda yang berbentuk tabung di sekitar kita. Di sini ada apa aja? Iya, ada kaleng kemasan minuman, ada gelas, ada teropong, ada baterai, dan lain sebagainya. Kemudian, benda yang berbentuk balok di sekitar kita. Ada almari, kulkas, penghapus, lemari baju, dan lain sebagainya. Kemudian, selain memiliki bentuk,
benda juga memiliki wujud. Ada berapa wujud benda? Ada 3. Iya, benar sekali. Yang pertama, wujud benda apa? Padat, ya. Kemudian cair, kemudian gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, di sini Bunda punya contoh benda padat di sekitar kita. Ada almari, ada kursi, ada meja, ada rak sepatu, ada pensil, ada buku, dan masih banyak lagi. Kemudian contoh benda cair di sekitar kita. Ada kopi, minuman kopi di sini, kemudian macam-macam sirup, macam-macam susu, dan macam minuman mineral. Kemudian contoh benda gas di sekitar kita. Balon itu permukaannya merupakan benda padat, namun isinya itu adalah gas. Kemudian ada tabung LPG. Tabung LPG itu memang luarnya itu lapisannya yaitu padat, namun isinya gas. Kemudian di sini ada gambar kebakaran. Itu asapnya termasuk benda gas. Kemudian saat kita memasak, mengeluarkan uap, uap itu termasuk benda gas. Nah, di sini Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Amati dan bacalah percakapan berikut. Nah, di sini ada Kak Tiur dan Beni. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan harus belajar. Nanti juga pasti bisa, Dek. Kemudian si Beni menjawab, kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Beni menjawab kembali, baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Kemudian mereka berlatih bersama, bermain simpai. Anak-anak bisa buka buku tema subtema 1 halaman 13. Di situ ada cerita bermain simpai antara Beni dan Kak Tiur. Kemudian anak-anak bisa berlatih juga di buku siswa halaman 18. Amati simpai yang kamu punya, isilah di kolom sesuai pengamatan. Nah, ini anak-anak kalian bisa mengerjakan ya. Di sini nanti kalian bisa mengisi simpai itu warnanya apa, bentuknya seperti apa, permukaannya bagaimana, kegunaannya apa. Kemudian di bawahnya nanti bisa menuliskan nama benda yang menyerupai simpai. Terima kasih. Sekian dari Bu Lala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.